Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Griselda Fitla Faujia, mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris kelas 3 TPID dengan NIM 2481030101. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam sesuai dengan soal yang diberikan. Soal nomor 1 yaitu tentang sejarah terbentuknya Filsafat Pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam lahir seiring dengan turunnya wahyu pertama, yaitu perintah Iqra yang menandai pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam sejak awal tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan keimanan. Pada masa Rasulullah SAW, pendidikan dilakukan secara langsung melalui keteladanan, pengajaran Al-Quran, dan pembinaan karakter. Selanjutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Islam, pemikiran pendidikan berkembang melalui kontribusi para ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Ibnu Khaldun yang mengintegrasikan antara wahyu, akal, dan pengalaman manusia. Dari sinilah pendidikan filsafat pendidikan Islam terbentuk sebagai landasan berpikir tentang tujuan, metode, dan hakikat pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Lanjut ke soal nomor 2. Tujuan pendidikan Islam dan implementasinya. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia sebagai abid khalifah fil ard, serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai abid, pendidikan Islam mengarahkan peserta didik agar memiliki keimanan yang kuat dan melaksanakan ibadah dengan benar. Sebagai khalifah fil ard, pendidikan menanamkan tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan, serta kemampuan memimpin dan memecahkan masalah. Sedangkan kebahagiaan dunia dan akhirat diwujudkan melalui keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan keterampilan hidup. Implementasinya dapat dilihat melalui pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Soal nomor 3 adalah 5 tahap pembentukan karakter dan keteladanan sifat tabligh. 5 tahap pembentukan karakter seseorang meliputi penanaman nilai, pemahaman nilai, pembiasaan, penghayatan, dan pengamalan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Guru memiliki peran penting dalam proses ini. Oleh karena itu, guru harus meneladani sifat tabligh Rasulullah SAW, yaitu menyampaikan kebenaran secara jujur, jelas, dan bertanggung jawab. Dengan sifat tabligh, guru juga tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan moral yang mempengaruhi karakter peserta didik secara langsung. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Seorang pendidik wajib memiliki beberapa kompetensi agar mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan bermutu, yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran. Yang kedua ada kompetensi profesional, yaitu tentang penguasaan materi ajar, dan kompetensi kepribadian, yaitu sikap dewasa, berakhlak, dan berwibawa. Kompetensi sosial yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Dan yang keempat, kompetensi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik pendidikan. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu ceramah sebagai satu-satunya metode pembelajaran. Jika seorang guru hanya menggunakan metode ceramah dalam KBM, maka terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah materi yang disampaikan secara sistematis dan efisien, namun kekurangannya adalah peserta didik cenderung pasif, kurang berpikir kritis, dan mudah merasa bosan. Seperti tidak ada interaksi dengan antara dosen dan siswa. Oleh karena itu, guru sebaiknya mengkombinasikan metode ceramah dengan diskusi, seperti tanya jawab dan metode aktif lainnya agar pembelajaran lebih efektif. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu adalah tentang penilaian terhadap perkuliahan Filsafat Pendidikan Islam. Menurut saya, perkuliahan Filsafat Pendidikan Islam sangat bermanfaat karena memberikan landasan berpikir kritis dan reflektif tentang pendidikan dan perspektif Islam. Materi yang diperoleh membantu saya memahami peran pendidik tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan akademik maupun sosial. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memenuhi tugas ujian akhir semester dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.